Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah spesial kajian Umidah ya. Di hari Jumat di bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama. Tentang apa? Tentang bagaimana mencari keberkahan di bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Ya. Bagaimana kita mencari berkah di bulan Dzulhijjah? Ya, dan kita tahu subhanallah bahwa tidak semua orang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, digerakkan untuk menyibukkan dengan amal-amal salih, dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk beribadah dengan menghadiri majlis ta'lim. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui ya akhwati bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Catat ini baik-baik. Apa kata Rasulullah? Tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Subhanallah. Daripada apa? Hari-hari ini. Dan kita berada di dalamnya. Subhanallah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak juga jihad di jalan Allah? Kenapa para sahabat bertanya begitu ya akhwati? Karena para sahabat tahu tentang keutamaan berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu mereka mendapatkan kesyahidan. Di dalam kuburnya, kalau menurut zahir meninggal dunia, tapi ternyata diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para mujahid fi sabilillah, orang-orang yang mendapatkan syahid di jalan Allah itu kelak nanti mendapatkan bidadari-bidadari di dalam syurga. Bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya, dalam hadis ada menyebutkan 70 ya dari sahabat atau dari keluarga dekatnya yang bisa dibawa ke dalam syurganya Allah. Maka para sahabat paham tentang keutamaan meninggal di dalam peperangan, meninggal di jalan Allah, maka mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah? Ya, tidaklah jihad ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dalika bi syai'. Kata Rasulullah SAW, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Maksudnya gimana? Ada orang keluar, ya dia siap untuk berjihad di jalan Allah. Bawa harta, di rumahnya ada berapa? Ada 1 M dibawa semua, ya. Ada 2 M dibawa semua. Kemudian dia berjihad, berperang di jalan Allah. Tapi ternyata setelah itu dia syahid, sudah nggak dibawa balik lagi. Jiwanya sudah kembali kepada Allah, hartanya juga sudah diinfakkan di jalan Allah. Kira-kira orang seperti itu banyak atau enggak? Jarang. Ya, adanya orang berjihad yang membawa jiwanya saja gitu kan. Hartanya kadang ditinggal di rumah gitu. Nah, ini jarang. Maka dari itu subhanallah ya akhwati, orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan musim-musim kebaikan ini. Ya. Orang yang cerdas itu dia akan berpikir, kalau saya memaksimalkan diri saya berlelah-lelah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ini menjadi bekal saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia. Ini bekal saya agar kelak amal soleh ini menjadi cahaya di dalam kubur saya. Ini adalah bekal saya ketika nanti di akhirat, di mahsyar, semua orang kepanasan, Allah akan berikan untuknya naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas itu orang yang dia benar-benar bersiap-siap
Untuk apa? Untuk hari setelah dia meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, sebagaimana Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalian tahu orang yang cerdas, al-kais, ya, man humul kais, siapa orang yang cerdas itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Maka berbekallah, bersiaplah dan perbanyaklah amal salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya akhwati, bersumpah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Kata para ulama, termasuk Ibnu Katsir, kata beliau, malam yang 10 yang dimaksud adalah malam-malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dari itu para ulama mereka mengatakan bahwa diperbolehkannya kita memaksimalkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah agar kita mendapatkan keberkahan di dalamnya untuk benar-benar beramal saleh. Jadi bukan hanya siang saja. Ya. Karena yang namanya berkah itu apa sih artinya berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya amal saleh. Kalau malamnya kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, maka siangnya Allah tolong kita untuk beramal saleh. Tapi sebaliknya, kalau malamnya kita bermaksiat kepada Allah, maka siangnya juga kita belum bisa maksimal beramal saleh. Ya, ini merupakan faktor utama bagi seseorang yang terhalang dari beramal saleh adalah maksiat. Maka dari itu, kata para ulama, teman-teman, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tahan ya diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena maksiat ini penghalang utama kita untuk beramal saleh. Apa yang menjadikan kita berat duduk di majelis ilmu? Maksiat. Apa yang menjadikan kita berat membaca Al-Quran? Dosa. Apa yang menjadikan kita berat bersedekah? Adanya karat-karat dalam hati. Ya, para ulama, para muhaddis zaman dahulu kala ketika datang seseorang bertanya kepadanya bagaimana fulan bin fulan, pengen tahu gimana tuh fulan bin fulan tuh orangnya seperti apa, apakah dia sikoh, apakah dia itu dusta, kadhib gitu ya. Maka kata para ulama, kamu datang lagi ke sini nanti setelah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini gitu ya. Sekarang saya nggak mau ya ngomongin orang, walaupun itu dibolehkan tentang ilmu, tentang jarh wa ta'dil, tentang hadis ya. Tapi mereka berupaya berhati-hati untuk tidak menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan saya bersaksi ya akhwati ya dengan teman-teman yang dari Timur Tengah ya, terutama anak-anak orang-orang Madinah ya, mereka itu menjadikan hari-hari ini tuh benar-benar hari-hari yang saling mewasiatkan di dalam kebaikan di grupnya. Ya Masya Allah. Ya akhwati jangan lupa untuk begini-begini. Ya terus nanti datang lagi. Ya kemudian memberikan nasihat lagi begini-begini. Masya Allah, lihat semangatnya mereka gitu loh. Coba lihat di grup-grup WhatsApp kita, adakah perbedaan? Ya. Di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan yang lainnya ada nggak perbedaan? Ya, kalau saya mau nge-share takbiran, loh kok takbiran sekarang? Takbiran tuh malam Id, gitu ya. Kalau saya mau nge-share kebaikan lagi, ayo, mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ayo bersedekah, nanti saya dikira sok suci. Kan kadang kita ada pikiran begitu ya, subhanallah. Padahal itu diperbolehkan, ya. Bisa jadi ketika kita mengajak ya orang-orang yang di dalam grup untuk bersedekah, untuk sholat, kemudian mereka mengerjakan apa yang kita share, maka itu menjadi jariah bagi kita walaupun kita tidak melakukannya. Subhanallah, subhanallah. Jadi saya suka gitu ketika buka grup orang-orang Timur Tengah tuh, Masya Allah, di situ banyak nasihat-nasihat. Masya Allah, iya benar ya. Hari-hari ini tuh hari-hari yang mulia gitu ya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu niatkan dalam diri kita, ini masih ada waktu nih. Tanggal 10 hari apa? Jatuh hari Rabu. Berarti masih ada sisa waktu sekarang Jumat ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin.
Selasa, 5 hari lagi. Ibu-ibu niatkan bismillah, niatkan. Bukan karena pengen mencari validasi. Bukan karena pengen mencari ketenaran. Bukan karena pengen mencari aku loh yang lebih suci. Bukan. Tetapi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya mengajak kebaikan bagi orang-orang yang ada di grup ini. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Gitu ya. Dan share-lah dari dalam hati kita. Minta pertolongan sama Allah. Ikhlaskan niat. Karena sesuatu yang berasal dari hati akan sampai juga ke dalam hati. Itu ya perlu kita perjuangkan ya, berdakwah wabil khusus dalam karib kerabat kita. Baik. Mengapa muslimah harus bersungguh-sungguh di bulan Dzulhijjah? Kenapa nih? Ya, ini kita akan bahas muslimah dulu. Ya, wabil khusus muslimah karena judulnya muslimah ya. Karena subhanallah ya akhwat, para muslimah ini memiliki peluang lebih besar menuju surganya Allah melalui amal-amalan yang dianggap sederhana oleh para muslimah. Yuk kita fokus di hadis yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita semuanya yang berkaitan dengan amal salih, di mana kalau muslimah ini menjaganya, ya maka ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Lihat. Kalau muslimah itu menjaga salat 5 waktunya, berarti hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya akhwati, yuk jadikan kita kalau ada azan, salat di awal waktu. Ya, jadikan diri kita itu, apa ya, istilahnya, ya namanya ibadah biasanya kalau pertama-tama itu memang perlu diperjuangkan ibu-ibu. Yang belum terbiasa salat di awal waktu, berat ketika dia harus berjuang dengan nafsunya salat di awal waktu. Ya, hari-hari ini jadikan salat itu menjadi sesuatu yang lezat. Ya, siapkan diri dengan memperbaiki wudu. Wudunya diperbaiki. Kenapa? Karena barang siapa yang memperbaiki wudu, kemudian dia salat, maka wudu yang sempurna ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kekhusyuan salatnya. Jadi hari-hari ini perbaiki wudu kita. Di awal waktu kita salat, perbaiki salat kita. Ya, biasakan kita pahami betul apa bacaan salat kita. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Lihat. Sejatinya kita sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Para muslimah yang dia paham makna arti bacaan salat, maka tidak mau tidak mau cepat-cepat salat. Dia pengennya berlama-lama salat. Karena disinilah waktu yang baik untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah salat, ya kita akan mendapatkan ketenangan kalau salat kita benar. Ya, jadi masih ada waktu ya akhwat untuk memperbaiki salat kita sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Perbaiki salat kita sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata baginda Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Ya berarti tugas kita adalah belajar tata cara sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh panutan kita, oleh qudwa kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena banyak di antara kita, termasuk diri saya, ya dulu, ya waktu SMP, pondok di pondok tradisional, ya. Salat yang ikutin gurunya aja, gurunya begini ikut gitu ya, tanpa mau tahu ada apa sih sebenarnya, gimana sih Rasulullah salat. Ya, alhamdulillah setelah Allah berikan hidayah, alhamdulillah lakal hamdu wa lakal syukur ya Rabb, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, kemudian saya tahu ada beberapa gerakan yang ternyata enggak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya stop. Ya, dan segera move on untuk bisa salat sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Berat ibu-ibu, berat. Kita ketika tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini ternyata tidak sama dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita pengen move on, itu butuh pertolongan Allah.
Ya, rasanya loh kan ini yang benar. Loh kan ini yang memang saya pakai dari kecil, ya. Hanya pertolongan Allah yang menjadikan kita akhirnya berubah gitu loh. Ya Allah, buat apa saya sholat gitu ya? Kan saya sholat untuk Engkau. Pengen sholatku diterima oleh Engkau. Maka aku harus sama sholatnya dengan Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb, lembutkanlah hatiku ya Rabb. Ya mudahkanlah aku sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Dulu saya begitu. Ya, jadi benar-benar minta sama Allah. Nanti Allah kasih kelembutan. Ya, Allah akan mudahkan jalannya. Ya, Allah akan perlihatkan bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Dan ada beberapa gerakan wudu yang memang ya dari apa yang kita pelajari di waktu kecil itu berbeda dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita semuanya. Dan semoga Allah terima amal ibadah salat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, wasama syarwa. Ini puasa bulan Ramadan yang enggak ada kaitannya. Untuk bulan Dzulhijjah. Wa hafizat farjaha. Ini penting nih teman-teman. Di hari-hari yang mulia ini, mari kita jaga kemaluan kita masing-masing. Jaga pandangan kita, subhanallah. Kenapa Ustazah? Kan yang disebutkan jaga kemaluan. Kenapa? Antum bilang jaga pandangan. Karena dosa, dari segala dosa itu diawali kata Imam Ibnul Qayyim dari pandangan. Orang berzina, ya berzina, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan diri kita, anak keturunan kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi dari perbuatan zina. Orang yang berzina itu ngawalinya dari mana ibu-ibu? Pandangan. Ya, buka sosial media, ya kenalan sama laki-laki yang bukan mahram, atau dia lihat ya matanya jelalatan melihat laki-laki yang bukan mahram, kemudian akhirnya dia tulis minta nomor HP-nya, kemudian kontak-kontakan, ya ketemu, waliyadzubillah ini berzina. Ya, maka di antara tugas kita agar Allah menjaga kemaluan kita, agar Allah jauhkan dari dosa zina adalah tahan pandangan mata kita. Ya, tahan. Ya, gimana caranya Ustazah? Ya caranya ya nggak usah ngelihat sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Ya udah nggak usah lihat yang aneh gitu ya. Lo kepiye us? Kan kita mau keluar nih naik motor, drone naik motor. Kan kita harus mandang, ya itu kebutuhan. Ya, kalau ada laki-laki good looking, ya astagfirullahaladzim gitu ya. Ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Dan gak usah tengok kanan kiri. Ya kadang ujian yang berat tuh pas lagi di lampu merah nih ibu-ibu. Di lampu merah nih ya. Kan biasanya lampu merah tuh ada yang ada nomornya gitu kan. Masih lama ini gitu ya. Masih 60 gitu ya. Ini ujian. Kita mau benar-benar fokus ke depan. Ya di hari-hari ini baca takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Atau kita tengok kanan. Gitu ya. Siapa itu dalam mobil yang bagus gitu ya. Atau kita tengok kiri, gitu ya. Ada mahasiswa berondong. Itu gawat ya. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi hati-hati. Wallahi fitnah akhir zaman itu nyata. Ya, nyata. Wabil khusus ya. Fitnah itu bukan hanya terjadi pada kaum laki-laki zaman sekarang, subhanallah. Kaum wanita juga sama terfitnah. Ya. Jadi hati-hati, tahan pandangan kita, tahan. Kenapa? Karena orang yang menahan pandangannya, maka Allah akan berikan kejernihan hati. Ya, seorang istri yang menahan pandangannya, tidak melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka Allah akan jadikan suaminya tuh paling ganteng di dalam rumahnya. Ya. Suamiku itu masya Allah paling ganteng loh. Nggak ada lagi di rumah. Ya. Tapi kalau sering lihat orang lain di luar, ya, wah, kayaknya suamiku biasa aja dibandingin suaminya tetangga. Itu tuh. Ya. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, tahan pandangan karena semua maksiat atau dosa itu diawali dari sebuah pandangan. Baik. Lebih berat lagi nih ibu-ibu ya. Wa ata'at zaujaha, dan mentaati suami. Yang punya suami ujiannya juga berat. Ya, katanya ibu-ibu yang sudah nggak ada suaminya, alhamdulillah ya. Ana udah nggak ada suami, udah meninggal duluan gitu ya. Ya.
Apa ujiannya? Doakan. Ya, yang masih punya suami, apa ujiannya? Gimana kita mau taat apa enggak? Kan gitu. Ya, nun sewu ibu-ibu, zaman sekarang itu nun sewu nggih, banyak banget istri-istri yang mulai lantang kepada suaminya. Yang mulai enggak mau taat sama suaminya. Subhanallah, nastaghfirullahi wa natubu ilaihi. Kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suaminya bilang, "Bu habis kajian balik ke rumah." Ya, kata Bu masa nggak boleh mas, boyo sebentar itu lo mampir ke supermarket sebelah Jogokarian. Atau gimana misalnya, ibu-ibu, ntar ya mas, boleh nggak habis kajian aku ngobrol-ngobrol sama bestiku. Padahal kata suaminya apa? Habis kajian langsung pulang. Nah, ujian itu. Ujian. Apa? Sesuatu jadi gini, taat kepada suami itu teman-teman ya. Ketika suami memberikan kepada kita perintah yang tidak melanggar apa yang Allah Azza wa Jalla larang dan Rasulnya larang, maka kita taati. Ya. Jangan mendebat suami, sudah kita kalah ibu-ibu. Bukan ranah kita mendebat para laki-laki. Ya pasti kalah, pasti. Ya tidak ada salahnya di hari-hari ini kita mengalah sebentar. Suaminya bilang, no, nggih Pak, wonten dawuh gitu ya. Kata suaminya, ya Allah istriku kok baik banget ya. Ya tapi jangan di 10 hari pertama aja, yo lanjut. Cuman kan latihannya mulai sekarang nih, 10 hari pertama ini latihan. Nggih Pak, sendiko dawuh gitu ya. Masya Allah, istriku kayak Putri Solo gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Wah, kalau cerita tentang Khadijah, bagaimana beliau mendampingi Rasulullah tuh Masya Allah nggak ada habisnya ibu-ibu. Kayaknya kita ini beda banget sama Khadijah ya. Iya nggak sih ibu-ibu? Atau sama? Atau sama. Ya Allah, kalau kita belajar tentang kisah-kisah ya istri-istri Rasulullah itu, Masya Allah, kayaknya kita tuh jauh dari mereka ya. Tapi ya doa kita tetap sama, ya Allah pertemukan aku dengan Khadijah, kan gitu kan? Ya Allah pertemukan aku dengan Asia. Ya Alhamdulillah, ibu-ibu beda sama Asia. Ya, kalau suami kita Muslim, walillahilham, suaminya Asia bukan Muslim. Tapi Asia bersabar. Apakah selama ini Asia minta sama Allah, ya Allah ganti suamiku bukan Fir'aun? Kan enggak. Ya. Tapi Asia minta sama Allah dibangunkan rumah di dalam surga. Subhanallah. Jadi bagi ibu-ibu, teman-teman nih yang mungkin pasangannya hari ini belum sesuai dengan harapan, itu ujian. Ya. Ujiannya di mana Ustazah? Sabarnya dibanyakin. Ya. Kalau masalah-masalah sepele, saya itu di rumah, waduh, ya tidak diberikan ruang oleh suamiku untuk berbicara. Kan harapan kita pengen didengarkan, tapi ternyata suaminya nggak ada waktu. Ya sudah, curhatnya sama Allah, journaling, nulis gitu ya, bikin cerita, boleh, silakan. Ya kan kalau kita terlalu berekspektasi terhadap suami kita, kecewa ibu-ibu. Ya, sudah kita kembalikan kepada Allah. Suami kita manusia, tidak bisa kita andalkan. Yang jelas kita taati ketika mereka memerintahkan sesuatu, dan kita menjadikan diri kita sebagai istri yang salihah. Baik. Kemudian setelah kita memperbaiki salat, ya taat kepada suami, kemudian apa tadi? Menjaga kemaluan. Apa yang bisa kita lakukan agar mendapatkan keberkahan di bulan Dzulhijjah ini? Yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir. Ini para muslimah ini, Masya Allah ya. Ketika lisannya dijaga oleh Allah, maka Allah akan menjadikan lisan kita itu memperbanyak berzikir. Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28, apa kata Allah? Wa yadhkurusmallah. Kapan ingat Allahnya? Fi ayyamin ma'lumat. Pada hari-hari yang telah ditentukan. Kata para ulama, hari-hari yang telah ditentukan ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka boleh kita berzikir, boleh kita bertakbir, boleh kita bertahlil, dan boleh kita bertahmid. Ya. Atau apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu? Boleh berpuasa. Dari kapan? Dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu boleh. Ya. Ustazah, kalau dari kemarin saya belum berpuasa, boleh nggak puasanya mulai besok? Boleh. Duh Ustazah, nanti kalau saya puasa lemes ya Tentunya.
nanti diranjang terus gitu ya. Kan kadang ada, memang ada, subhanallah ibu-ibu. Jangan kita gini loh. Kalau misalnya kita dapati ya teman kita diajak puasa, ayo puasa. Terus dia bilang, duh Nana nggak bisa, maaf gitu ya. Ya udah jangan kita nyinyirin. Mungkin ibadahnya bukan puasa gitu loh. Ya, ada orang berpuasa bener-bener lemes gitu ya. Dia sampai nggak bisa lunglai gitu loh. Ya udah jangan dipaksa. Dia punya ibadah sendiri. Apa ibadahnya? Mungkin dia berzikir, kita berbaik sangka sama Allah. Mungkin dia bangun di malam hari, salat, bermunajat, baca Al-Quran. Ya, yang jelas kalau ada kita di antara kita yang dimudahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau ada teman kita belum dimudahkan berpuasa, enggak apa-apa, enggak usah kita nyinyirin. Setiap orang diberikan kesempatan untuk beramal soleh sesuai dengan apa yang Allah berikan taufik kepadanya. Gitu ya ibu-ibu. Jadi jangan sampai nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bagi yang dimampukan oleh Allah untuk berpuasa, kemudian punya sifat sombong. Ini loh aku loh puasa dari tanggal 1. Enggak boleh. Ya. Belum tentu puasa kita diterima di sisi Allah. Iya enggak ibu-ibu? Ya. Kalau kita lihat teman kita ya baca Al-Qur'annya masih one day one juz, kita sudah one day 3 juz. Ya jangan sombong. Ya. Gimana toh nyenengan? Kan kata ustazah suruh memperbanyak amal soleh gitu ya. Loh one day one juz sudah harian kita gitu ya. Itu loh aku loh one day 3 juz. Astagfirullah wa atubu ilaih. Enggak boleh. Ya, boten pareng. Karena belum tentu bacaan Al-Qur'an kita diterima di sisi Allah. Gitu ya ibu-ibu ya. Sepakat ya? Ya enggak boleh kita nyinyirin teman kita. Hati-hati dengan lisan. Ya, baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.